Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan dan umur yang insyaallah diberkahi oleh Allah. Pada bulan Ramadan ini kita masih bisa bertemu kembali. Dan sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang sampai saat ini. Alhamdulillah teman-teman, anak soleh dan soleha, hari ini Ustazah akan bercerita tentang kisah pemilik dua kebun yang sombong. Mohon disimak ya video dari Ustazah. Terima kasih. Kisah ini disebutkan dalam Quran Surah Al-Kahfi ayat 32 hingga 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh nikmat dunia sampai mengingkari hari kiamat. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat sehingga menghancurkan perkebunannya. Pada suatu masa, ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil, tetapi mereka mempunyai kehidupan yang berbeda. Satu di antaranya memiliki perkebunan atau si kaya, dan satunya lagi laki-laki biasa atau si miskin. Tetapi si kaya memiliki sifat sombong, karena dua kebun anggurnya masing-masing dikelilingi oleh pohon kurma yang sangat lebat. Dan di tengah-tengah kebunnya terdapat air yang mengalir dan sangat jernih. Wahai saudaraku, lihatlah kebunku yang luas ini. Pohon anggur itu tidak pernah berhenti berbuah dan sangat enak rasanya saat dimakan, apalagi buah kurma yang selalu berbuah setiap harinya. Benar saudaraku, kebunmu sangat luas dan setiap panen hasilnya selalu melimpah. Aku sangat yakin akan hal itu, karena buahku akan selalu berbuah setiap harinya. Akulah orang yang paling kaya. Ingat saudaraku, semua ini adalah nikmat dari Allah yang harus kamu syukuri. Jangan pernah bersikap sombong atas pemberian dari Allah. Tetapi dia tidak pernah mendengarkan nasihat dari sahabatnya. Ia lebih sibuk memikirkan kebun dan hartanya. Keesokan harinya, si kaya pergi ke rumahnya untuk melihat harta yang dikumpulkannya dari hasil perkebunan anggur miliknya. Ia berniat untuk mengumpulkan harta lebih banyak lagi. Setiap hari, kebun anggur si kaya selalu berbuah dengan baik dan subur, dan ini menjadikan dia semakin kaya, dan tidak ada sedikit pun niat untuk menyedekahkan kepada orang yang membutuhkan, dan ini membuat dia semakin sombong. Suatu ketika, si miskin datang berkunjung untuk menasehati si kaya. Akan tetapi, si kaya merespon dengan kata-kata yang kasar dan menyakiti. Aku tahu kau iri dengan kehidupanku karena aku lebih kaya daripada kamu, dan banyak anak buah yang membantuku. Tidak, wahai saudaraku, yang aku khawatirkan adalah keadaanmu kelak di akhirat nanti. Aku kira hari kiamat tidak akan terjadi. Seandainya aku mati suatu saat nanti, pasti Allah menempatkan aku di tempat yang jauh lebih baik dari kehidupanku sekarang. Jadi sekarang kau mengingkari adanya hari kiamat. Apakah kau juga mengingkari Allah yang telah menciptakanmu begitu sempurna? Benar-benar kau telah dibutakan oleh semua kemewahan dunia ini, wahai saudaraku. Sudahlah, diam saja. Aku tidak akan mendengarkan nasihatmu lagi.
Tidakkah kau lupa saat memasuki kebunmu untuk mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah? Itu merupakan salah satu ungkapan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan segeralah bertaubat sebelum terlambat. Si kaya tetap tidak mau mendengarkan nasihat si miskin. Dia merasa si miskin iri kepada semua kemewahan yang ada pada dirinya. Setelah kepulangan si miskin, si kaya tidak berhenti untuk memamerkan hasil kebunnya kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menjadi sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras, suara petir menggelegar di langit. Anehnya, si kaya sama sekali tidak terbangun mendengar suara itu. Ia malah asik tertidur. Keesokan harinya, si kaya terbangun dari tidurnya dengan puing-puing rumah yang hancur dan hartanya lenyap tak tersisa. Kemudian ia teringat akan kebunnya dan bergegas pergi ke sana. Sampai di kebun, ia tidak mendapatkan apa-apa selain kebun yang hancur hampir rata dengan tanah. Si kaya pun mulai menyesali kesombongannya selama ini. Ya Allah, kenapa semua ini bisa terjadi? Sekiranya dari dulu aku tidak pernah mengingkari nikmat-Mu dan mendengarkan nasihat sahabatku, pasti Kau tidak akan menimpakan musibah ini. Sungguh hamba sangat menyesal apa yang telah hamba perbuat, ya Allah. Penyesalan itu sudah tidak berguna, semuanya sudah terlambat, seperti yang sudah disebutkan dalam surah Al-Kahfi ayat 43. Dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikian akhir kisah dari pemilik kebun yang sombong. Beberapa hikmah dari kisah ini diantaranya: pertama, jangan lupa untuk mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, kekuatan, dan upaya dengan kehendak Allah, agar senantiasa bersyukur dan tidak sombong atas nikmat yang kita peroleh. Akibat dari sikap sombong ini dapat membuat kita lupa akan keimanan kita kepada Allah, seperti tidak mempercayai datangnya hari kiamat. Kedua, jangan berpura-pura atau tidak mendengar atau marah saat diberi nasihat yang baik. Bisa jadi nasihat itu merupakan teguran dari Allah melalui lisan orang lain. Ketiga, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Jadi, jangan sampai kita dibutakan oleh kemewahan dunia, padahal kehidupan akhirat yang kekal sudah menunggu kita. Alhamdulillah, anak yang soleh dan soleha. Dari video tadi, Ustazah mempunyai 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang kita lakukan ketika kita mempunyai harta dan kemewahan? Yang kedua, terdapat dalam surah apakah kisah pemilik 2 kebun yang sombong? Yang ketiga, kalimat apa yang kita ucapkan saat memasuki kebun? Demikian pertanyaan dari Ustazah. Semoga teman-teman bisa menjawabnya ya. Terus semangat berpuasanya dan belajarnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.